Debu-debu di rumah ini suka banget nih ngambilin remah-remah biskuit. Tapi ada satu debu yang dijauhin nih sama debu-debu lain. Tiba-tiba ada si Bibi dan alat penyedot debunya. Temen-temen debunya pada kesedot. Cuma si debu ini doang yang selamat karena tadi dia nggak ngumpul di situ. Dia langsung nyabut colokannya nih biar alat penyedot debunya nggak bisa dipakai. Dia masuk dan ngeliatin temen-temen debunya udah nggak berbentuk. Ditolongin nih, dia susun satu-satu. Dan si Bibi udah siap-siap mau nyolokin alatnya lagi. Debu-debu itu berhasil kabur, tapi dia yang nolongin malah kesedot. Tapi untungnya berhasil ditarik temennya, dia selamat. Dan debu-debu ini nggak diem aja nih, mereka mau balas dendam sama si Bibi. Tapi Bibinya juga udah siap nyingkirin debu itu. Eits, si Bibi kurang gercep, jadinya dia kesedot. Debu-debu itu menang, terus Bibi dan alat penyedot debunya ditendang dari rumah. Kakek ini jual rumah-rumahan kayu buat hewan peliharaan. Dan anak cewek ini mau beli rumah buat peliharaannya, yaitu monster kecil. Si monsternya seneng nih sama rumah barunya, dan anak itu juga seneng. Besoknya dia datang lagi nih bawa monster kuning ini yang lebih gede. Malah monster itu mau makan tanamannya si kakek. Si anaknya juga sosokan nih mau nyiram tanaman kesayangannya si kakek. Padahal harusnya disemprot aja. Malah monsternya nggak bisa diam sampai ngerusakin rumah kayunya. Setelah berapa hari, anak itu datang lagi. Kali ini nggak main-main, dia bawa monster yang gede. Si kakek sampai shock, malah itu monsternya bikin rusak potnya kakek itu. Dia sampai diusir. Tiba-tiba monster yang kuning lagi asik makan tanaman kesayangan si kakek. Marahlah si kakek, mereka semua diusir. Hari-hari berikutnya, si kakek ngerasa sepi nih, nggak kedatangan si anak kecil. Akhirnya disamperin sambil si kakek udah nyiapin sesuatu. Dan si anak itu juga udah nyiapin tanaman buat gantiin tanamannya si kakek. Ternyata kakek itu bawain rumah-rumahan yang banyak banget. Jadi anak itu bisa miara banyak monster. Baik banget ya si kakek. Anak cewek ini hobi banget nari nih, dan dia ngasih tau ayahnya kalau dia bakal tampil. Tapi ayahnya selalu sibuk sama kerjaannya. Anak ini selalu latihan nari nih dimanapun. Di jalan, di dapur, dia nari terus di depan ayahnya. Tapi si ayah sibuk terus, apalagi sama kerjaannya. Anaknya ini sampai ngambek karena ayahnya nggak peduli. Padahal beberapa hari lagi dia bakal tampil. Dan tiba nih harinya cewek ini tampil. Ngeliat penontonnya banyak, dia jadi takut. Dan mendadak dia lupa sama semua gerakannya. Ayahnya nggak diam aja, dia langsung berdiri dan ngasih tahu gerakannya supaya anaknya inget. Ternyata selama ini ayahnya peduli dan merhatiin anaknya latihan. Bahkan sampai apal banget gerakannya kayak gini. Penampilannya jadi sukses berkat ayahnya. Cewek penyihir ini jatuh cinta nih sama seorang penyihir cowok yang ganteng. Tapi dia nggak pede karena wajahnya kurang cantik. Akhirnya dia pakai mantra yang bisa mengubah dia jadi cantik. Tapi mantra itu cuma bisa bertahan 20 hari. Karena udah cantik, dia berani nih nyatain cinta. Dan di situ kalau penyihir jatuh cinta, tanda hati di dadanya bakal nyala. Tapi hatinya penyihir cowok ini nggak nyala pas sama dia. Sampai akhirnya dia tahu kalau penyihir cowok ini maunya sama cewek ini nih yang lebih cantik, lebih seksi. Berhari-hari dia sedih nih sampai tiba-tiba ada penyihir cowok yang jatuh di depan rumahnya. Cewek ini ngobatin lukanya sebelum dia pulang. Gak berapa lama penyihir cowok itu datang lagi. Dia ngasih hadiah terima kasih dan mereka jadi sering ngabisin waktu bersama. Dan hati mereka sama-sama nyala nih. Tapi tiba-tiba mantra kecantikannya hilang dan wajah aslinya muncul. Cewek ini malu dan kabur. Tapi si penyihir cowok bilang kalau dia suka cewek itu bukan karena penampilannya, tapi karena hatinya yang baik. Dan bener, pas cewek ini buka pintu, tanda hatinya cowok itu masih nyala. Cewek itu langsung dipeluk. Akhirnya dia ketemu cinta yang tepat. Kakek ini lagi sembunyi nih karena di rumahnya ada tikus. Tikusnya tuh selalu ngincer dapur. Tapi si kakek udah masang box ini nih buat jebakan. Si tikus yang lihat box itu penasaran dan kejebak di box. Si kakek seneng nih karena berhasil nangkep tikusnya. Tapi dia bingung mau diapain ya tuh tikus. Dan si kakek ngambil garpu guys. Tapi tenang, si kakek bukan mau jahat kok. Dia cuma bolongin boxnya aja biar tikusnya bisa napas. Dia malah baik banget nih nyediain minum buat si tikus. Bahkan dia kasih potongan roti buat makanan tikusnya. Tapi malah dilempar keluar sama si tikus. Ternyata dia ngambek, dikasih nggak mau. Tapi pas si kakek ambil dan mau makan, tikusnya baru nyesel. Tapi ternyata si kakek cuma pura-pura. Makanannya dikasih ke tikus itu. Makanannya diambil dan si kakek pengen ngelus tikusnya nih. Tapi dia malah kabur, si kakek jadi sedih. Tapi di malam hari, tikusnya berani ngedeketin kakek itu. Dia ngambil remah makanan yang jatuh di bajunya. Kayaknya sih sengaja ditaruh sama si kakek. Lucu ya, tikusnya jadi peliharaan. Anak cewek ini baru hari pertama masuk sekolah. Awalnya dia semangat banget nih. Tapi sampai di bus, dia malah dikatain sama temen-temennya. Soalnya dia muslim sendiri. Bahkan dia sampai dikatain teroris. Di sekolah, temen-temennya ngejauhin dia. Bahkan gak ada yang mau satu kelompok. Anak ini sampai sedih banget, dia benci sekolah. Sampai akhirnya dia ketemu dua temennya yang baik nih, yang toleransi dan mau terima dia apa adanya. Memang masih ada sih anak-anak lain yang suka gangguin dan ngatain dia. Tapi sekarang dia udah berani, karena dia tahu dia gak salah apa-apa. Apalagi karena ada teman-teman deketnya yang selalu dukung dan nerima dia apa adanya.
Cewek ini dihina pacarnya sendiri karena gendut. Jadi cewek ini tuh lagi pengen makan daging. Cowoknya langsung marah, katanya cewek ini udah gendut tapi makannya daging terus, bukannya makan sayur. Cowoknya ngehina terus, nyuruh cewek ini cek timbangan lah. Si cowok ngerasa dia tuh ganteng, sukses, kaya raya. Dan pas awal pacaran, ceweknya emang kurus kayak model. Makanya pas beratnya naik, cowok ini ngerasa malu. Bahkan katanya dia kayak pacaran sama sapi. Udah gitu, cowok ini minta putus dan ninggalin cewek ini gitu aja. Semua orang di restoran itu langsung ngomongin cewek ini. Kasian, malu banget. Setelah putus, biar gak galau dia nyari kesibukan nih. Dia buka toko, buka kelas dance. Video dance-nya dia upload dan viral banget. Pokoknya cewek ini jadi super sukses dan kaya. Beberapa tahun kemudian, dia mau beli rumah. Ternyata rumah yang dia mau beli ini bekas punya mantan pacarnya. Mantannya justru sekarang jatuh miskin karena duitnya habis dipakai judi. Ini nih yang namanya karma. Fix nyesel deh tuh cowok sekarang. Kalian tahu kan yang bilang kalau mau tidur cepet harus ngitung domba dari 1 sampai 100. Dombanya bakal loncat nih tiap kehitung. Domba yang di urutan ke 100 udah nggak sabar pengen cepet-cepet disebut. Dia nanya ke domba yang 99, kok kita nggak dipanggil-panggil ya? Ya dia kan urutan terakhir, jadi ya masih lama. Dari ke 40-an, 80-an, domba yang ke 100 udah nggak sabar nunggu gilirannya. Tapi di urutan ke 99, orangnya udah tidur, jadi dia nggak dipanggil. Dia sedih nih, dia pengen jadi nomor 1 yang kebagian dipanggil pertama. Terus dia sadar, dia kan angka 100, ada angka satunya. Dia langsung dapat ide ngunciin si nomor 1. Terus dia cukur angka 00 di badannya, jadi tinggal angka 1 aja. Dan di saat dia udah siap-siap bakal dipanggil pertama, ternyata orang yang tidur malah nyebut angka 100 duluan. Jadi kali ini hitungannya mundur. Nyesel deh dia, makanya yang sabar. Cewek ini dijauhin temen-temennya karena kutuan. Jadi awalnya dia tuh nggak kutuan, tapi dia nginep nih di rumah temennya. Dan dia nggak tahu kalau temennya ini kutuan. Dia nyantai aja tidur pakai bantal temennya. Dan kutunya pindah ke kepala dia. Terus di sekolah dia ngasih tahu temennya kan. Nggak sengaja cewek yang baju ungu ini ngedenger. Dan dia langsung jijik banget setelah tahu cewek ini kutuan. Dia ngejauhin dan bahkan ngomong ke teman-temannya yang lain. Semua orang jadi nggak mau deket sama dia. Tiap cewek ini datang, yang lain langsung kabur. Dia jadi sendirian. Bahkan karena kutuannya parah, gurunya aja nyuruh dia pulang. Setelah berapa lama dia diobatin kan, dan kepalanya udah bebas dari kutu. Tapi dia masih aja dijauhin. Apalagi sama si cewek baju ungu ini nih. Dia sedih banget dan curhat ke gurunya, ngasih tahu kalau dia tuh udah nggak berkutu. Baru deh nih si baju ungu minta maaf, dan lama-lama mereka malah jadi akrab. Anak cewek ini selalu dihantui arwah neneknya. Jadi ceritanya neneknya ini baru beberapa hari meninggal. Setelah itu di rumahnya tiba-tiba muncul koin misterius. Ngeliat koin itu ibunya langsung nangis. Katanya ada kepercayaan nih kalau ada orang meninggal yang mau komunikasi sama orang yang masih hidup, dia bakal ninggalin tanda berupa koin kayak gini. Dan aneh banget, dimana-mana cewek ini selalu nemuin koin. Bahkan pas dia main ke rumah temennya aja dia nemu koin. Dan di rumahnya dia juga suka dengar suara langkah kaki dan suara-suara aneh lainnya yang bikin dia takut banget. Karena udah gak kuat, dia tuh sampai bilang kalau dia tuh takut banget tiap lihat koin itu muncul. Dia gak mau ngeliat koin itu lagi. Dan sejak itu koinnya gak pernah muncul. Mungkin neneknya tahu nih kalau cucunya ketakutan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dia udah gak pernah lihat koin itu lagi, dia justru jadi kangen banget sama neneknya. Bahkan dia berharap neneknya munculin koin-koin itu lagi. Anak cewek ini insecure nih karena kulitnya gelap banget. Kalau dibandingin sama orang-orang, kulitnya beneran paling gelap. Dia jadi selalu diledekin sama temen-temennya, bahkan sama keluarganya sendiri yang kulitnya nggak segelap dia. Pas dia lagi ke salon kuku nih, dia minta dipakein kutek yang pink muda. Terus mbak-mbak salonnya langsung bilang nggak cocok, katanya kulitnya terlalu gelap. Dia jadi insecure banget nih, bahkan jahat banget. Temennya juga sering bilang kalau dia nggak kelihatan pas malam karena kulitnya terlalu gelap. Dia sampai mikir apa dia harus ngecat kulitnya jadi putih biar orang-orang bisa nerima dia. Dia jadi malu kalau naksir sama cowok karena ngerasa dia nggak pantas, nggak cantik. Apalagi kalau lihat di TV, di majalah, nggak ada yang nampilin orang yang kulitnya kayak dia. Sampai dia ngaca dan baru sadar nih kalau kulitnya tuh unik. Dia jadi percaya diri, bahkan selalu belain anak lain yang dibully juga. Yang dibully karena berjerawat, karena berat badannya. Dia jadi sadar kalau kecantikan itu nggak harus dari fisik, tapi yang paling penting dari hati. 3 anak ini lagi mau nginep bareng nih, dan mereka iseng nyoba permainan manggil hantu ini. Awalnya mereka berani karena mereka kan bareng-bareng bertiga, dan emangnya bakal bergerak beneran apa? Tapi guys, ternyata beneran gerak dan mereka mulai panik. Terus cewek yang baju pink ini malah bilang dia kayaknya ngeliat sesuatu deh di kaca. Dan dari permainan itu ketahuan nih kalau ada arwah yang hadir, seorang bapak-bapak. Katanya dia terkubur di bawah rumah itu.
Mereka makin ketakutan dan ditanyakan arwah itu punya permintaan apa. Katanya dia cuma minta tolong nyanyiin lagu selamat ulang tahun untuk anaknya. Anaknya juga udah meninggal, tapi besok tanggal ulang tahunnya. Arwahnya minta dinyanyiin jam 6 pagi. Anak-anak ini panik karena mereka kebiasaan bangun siang. Terus mereka berhasil nih nyelesain permainan itu. Tapi mereka ketakutan dan akhirnya bubar, nggak jadi nginep. Dan mereka diminta nyanyiin lagu selamat ulang tahun kan. Tapi anak ini telat bangun, dia baru bangun jam 7. Dia langsung buru-buru nyanyi dan untungnya nggak terjadi apa-apa sih setelahnya. Cewek ini pura-pura bisu karena malu sama behelnya. Jadi awalnya gigi cewek ini tuh berantakan. Terus dia sering dikatain sama temen-temennya. Akhirnya dia pasang behel nih, tapi malah makin dikatain. Bahkan katanya behel cewek ini kayak rel kereta api. Cewek ini lulus SMP dan lanjut SMA. Dia pindah sekolah. Di sekolah baru dia pura-pura nggak bisa ngomong karena dia nggak mau nunjukin behelnya. Udah gitu tetep aja nih ada cewek yang ngatain dia. Katanya dia nggak pantas sekolah di situ karena cacat. Tapi dia baik-baik aja karena di sekolah yang baru ini dia punya pacar. Sampai suatu hari cowok ini mau nyium dia. Cewek ini takut kalau cowoknya sadar dia pakai behel. Dia sampai jedukin kepalanya ke cowok itu. Besoknya aneh nih, semua orang mandangin dia. Cewek yang gak suka sama dia ternyata nyelidikin semuanya dan ngasih tahu semua orang kalau dia nggak bisu. Sebenarnya cuma malu aja sama behelnya. Dia langsung kesel banget nih sama cewek ini sampai bikin cewek itu jatuh dan giginya copot. Dan cewek itu jadi harus pakai behel yang sama deh kayak dia. Tapi kasihan juga sih cewek ini. Semuanya ketahuan dan orang tuanya jadi dipanggil. Semua cuma gara-gara behel, guys.